Hello everyone, how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson, Science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang gaya. Jadi kita akan belajar di sini untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian gaya, terus bagaimana cara melukis gaya, terus bagaimana cara mengukur gaya, and then the last kita akan belajar tentang macam-macam resultan gaya. Nah, di sini kita masuk pada poin yang pertama yang akan kita bahas, yaitu pengertian gaya. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang apa sih gaya ini, apa pengertian dari gaya? Nah, coba di sini kalian perhatikan sebuah sepeda. Nah, jika sepeda ini berjalan terus didorong searah gerakan dari sepeda ini, maka kecepatan dari sepeda ini dia akan bertambah. Iya kan? Misalnya di sini ada sepeda ya, misalnya ini sepeda. Nah, sepeda ini dia sementara berjalan seperti ini. Nah, tiba-tiba seseorang mendorong sepeda ini, didorong ya. Misalnya mem mendorong sepeda ini, nah sebentar dia berjalan, nah otomatis kecepatannya dia akan bertambah karena kecepatan yang memang dari sepeda itu sendiri, terus ditambah lagi dengan dorongan dari manusia, misalnya bantuan dari mendorong sepeda ini, otomatis kecepatannya dia akan bertambah. Nah, benda dalam keadaan ini atau sepeda ini berarti dia bisa disebut mengalami gerak dipercepat beraturan. Jadi dia mengalami gerak dipercepat beraturan. Iya kan, dia dipercepat beraturan. Nah, sebaliknya jika sepeda yang sedang berjalan ditarik berlawanan arah dengan arah gerakan dari sepeda tersebut, maka kecepatannya dia akan berkurang. Benar, coba ya. Di sini sepedanya dia berjalan seperti ini ya. Terus kita tarik dengan arah yang berlawanan. Berarti kalau dia sepeda berjalan ke sana, berarti kita tarik ke sana, berarti kita tarik seperti ini. Berarti di sini kita bisa melihat kecepatannya dia akan berkurang, berbeda dengan yang tadi karena searah ya, maka kecepatannya dia akan bertambah. Kalau ini berlawanan berarti mereka saling bukan tarik menarik sih, tapi saling yang satu ini dia tarik ke sana, mau ke sana, yang satu ini dia tertarik ke sana, seperti itu karena berlawanan arah ya, seperti itu. Dengan demikian di sini kita bisa lihat bahwa sepeda ini dia akan mengalami kecepatan yang berkurang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sepeda ini bisa dikatakan dia mengalami gerak diperlambat beraturan. Jadi keadaan dari sepeda yang tadi itu bisa disebut mengalami gerak diperlambat beraturan. Kalau tadi gerak dipercepat beraturan. Nah, jadi gaya ini dia dapat mengakibatkan perubahan kecepatan gerak benda, ya kan? Dia dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan gerak benda. Nah, ternyata di sini selain gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda, ternyata gaya juga ini dia dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Maksudnya gimana, Mem? Perasaan kalau tadi biarpun ada gaya dari sepeda tadi, tetapi tidak ada perubahan bentuk, tetap dia bentuknya sepeda, ya kan? Nah, tetapi ternyata di sini gaya ini dia juga dapat menyebabkan gerakan perubahan bentuk benda. Nah, contohnya bisa kita lihat pada misalnya begini. Jika kita menekan tanah liat, kalian tahu kan? You know lah tanah liat, ya kan? Kalian tahu bagaimana bentuk dari tanah liat. Nah, tanah liat ini bentuknya elastis ya. Jadi dia bisa mengikuti, kalau kita pegang seperti ini dia bisa menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita sebegini, berarti dia lebih dempet lagi, lebih mengikuti bentuk dari tangan kita, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya di sini jika kita menekan tanah liat yang berbentuk bola, jadi tanah liat misalnya seperti ini ya, berbentuk bola dengan salah satu ujung jari tangan kita. Jadi misalnya tanah liat seperti ini, terus kita tekan dengan ujung jari kita, ujung jari tangan kita. Nah, maka di sini tanah liat ini dia akan berubah bentuk, benar kan? Karena kan dia sifatnya berbentuk bersifatnya elastis tanah liat ini. Jadi dia mengikuti arah tangan kita. Jadi ketika kita menekan, kita memberikan gaya, otomatis ya kita memberikan gaya kepada tanah liat ini, maka apa yang akan terjadi? Tanah liat ini dia akan berubah bentuk. Karena apa? Karena sekali lagi gaya yang diberikan oleh kita berikan kepada tanah liat, yaitu melalui tekanan ujung jari tangan kita, seperti itu ya. Oke.
Nah, berbicara tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Jadi, setelah kita membahas tadi tentang sepeda, terus kita membahas tentang panelit, berarti di sini kita dapat melihat bahwa gaya ini dia adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, ya kan, arah gerak benda dan kecepatan gerak benda. Seperti itu ya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada yang pertama, meja yang didorong atau ditarik. Nah, misalnya ini meja ya. Oh, begini saja. Misalnya ini meja. Nah, di sini mem mau dorong, ataupun mem tarik. Nah, di sini gaya ini kita bisa lihat ternyata apa yang mengakibatkan meja ini dia dapat bergerak. Misalnya ya, misalnya ini meja ini dapat bergerak karena ada bantuan manusia, yaitu bantuan dari manusia ketika dia mendorong ataupun dia menarik, ya kan? Terus contoh lainnya juga di sini kita bisa lihat benda yang melintasi bidang miring. Nah, contohnya misalnya ini ya, benda misalnya mobil ini. Dia ini bidang miring. Dia mau melintasi bidang miring. Nah, otomatis di sini tanpa kita ini misalnya motor saja, dia mau melintasi bidang miring. Motornya tanpa kita gas, tetap dengan sendirinya tanpa kita gas dan kita rem, ketika dia menuruni bidang miring, otomatis kecepatannya dia akan bertambah, ya kan? Nah, apa yang mengakibatkan benda ini dia dapat mengalami kecepatan yang semakin lama dia semakin bertambah, semakin dia menuruni lintasan miring ini semakin dia bertambah. Nah, karena ada gaya yang diberikan. Gaya apa? Gaya gravitasi bumi. Jadi yang mengakibatkan benda ini dapat bergerak dengan cepat dan kecepatannya semakin bertambah itu karena ada gaya gravitasi bumi. Ingat, gaya gravitasi bumi ini dia selalu arahnya ke bawah, bukan ke atas ya. Contohnya juga kita bisa lihat pada benda jatuh bebas ataupun buah yang jatuh ke bawah. Jadi arah dari gravitasi bumi ini dia selalu ke bawah. Jadi ternyata benda yang melintasi bidang miring itu salah satunya itu diakibatkan karena ada gaya gravitasi bumi. Betul. Karena apa? Di sini beda dengan yang tadi. Meja ini didorong karena kenapa dia bisa bergerak? Karena ada dorongan dari manusia, ada gaya yang diberikan oleh manusia itu dalam bentuk dorongan ataupun tarikan. Tetapi kalau benda ini dia melintasi bidang miring, tidak ada bantuan apa-apa ya, kita tidak merem, kita tidak menggas, tetapi kenapa percepatannya semakin melaju? Karena ada gaya gravitasi bumi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang melukis gaya. Nah, gaya ini dia merupakan suatu besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Berarti kita bisa lihat bahwa gaya ini dia termasuk dalam besaran vektor. Nah, kita kan sudah pelajari di pertemuan sebelumnya apa itu besaran vektor dan apa itu besaran skalar. Nah, contoh kita bisa lihat kalau besaran vektor itu kita bisa lihat pada pertemuan sebelumnya itu pada kecepatan dan percepatan, sedangkan kalau besaran skalar itu pada kelajuan. Karena besaran skalar ini kan dia hanya memiliki nilainya saja, ya kan, tidak memiliki arah. Nah, sedangkan kalau percepatan dan kecepatan itu memiliki nilai dan arahnya. Sama halnya dengan gaya. Gaya ini dia termasuk dalam besaran vektor, yaitu dia memiliki besar atau nilai dan arah. Nah, jadi di sini jika kita menyatakan gaya, maka kita harus menyatakan berapa besar atau nilai dari benda tersebut dan kemana arah dari benda tersebut. Seperti itu ya. Nah, dalam fisika terdapat perjanjian atau konvensi tentang tanda positif dan tanda negatif dari suatu gaya. Jadi ketika kita belajar tentang gaya, ternyata ada tanda positif dan tanda negatif. Nah, tetapi dalam fisika ternyata ada ada konvensi tentang tanda positif dan tanda negatif dari suatu gaya. Nah, gaya bernilai positif jika gaya tersebut mempunyai arah ke kanan atau ke atas. Nah, sedangkan untuk gaya yang bernilai negatif jika gaya tersebut mempunyai arah ke kiri atau ke bawah. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita akan belajar bagaimana cara melukis gaya. Nah, gaya ini dia dapat dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah. Ya, you know kan bagaimana gambar dari anak panah. Nah, ini gambarnya. Ini menunjukkan anak panah ke arah kanan dan ini anak panah ke arah kiri. Nah,
di sini panjang anak panah itu menunjukkan besar gaya. Jadi panjang anak panah ini menunjukkan besar gaya dan arah anak panah itu menunjukkan arah gaya, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita pada contoh. Nah, di sini ada contohnya, misalnya diketahui besar gaya adalah 100 Newton ke arah kanan dan tiap 1 cm panjang garis mewakili 20 Newton. Nah, bagaimana cara melukis gaya tersebut? Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Kan besar gaya itu adalah 100 Newton. Kan panjang anak panah itu menunjukkan besar gaya. Berarti kita tarik panjang anak panah ini sebesar 100 Newton. Nah, ini seperti ini kan, ke arah kanan, diminta ke arah kanan. Nah, karena dia diminta ke arah kanan berarti dia kan nilainya 100 Newton, bukan negatif 100 Newton, tetapi dia 100 Newton atau positif 100 Newton. Dan di sini tiap 1 cm itu panjang garisnya mewakili 20 Newton. Berarti di sini kan sudah ada mem sudah tulis di sini, ini merupakan 1 cm. 1 cm itu 20 Newton. Berarti di sini sudah ada tanda tanya, ini merupakan 2 cm. Berarti nilainya akan jadi 40 Newton. Berarti ini 3 cm, berarti nilainya akan jadi 60 Newton. Dan ini berarti 4 cm, nilainya akan menjadi 80 Newton. Dan ini adalah 5 cm. Dia merupakan nilai dari 100 Newton. Jadi seperti itu ya. Begini cara melukis gaya. Jadi kita hanya memperhatikan arah anak panahnya saja dan seberapa besar gaya tersebut. Seperti itu ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa F ini dia merupakan lambang dari gaya dan A ini merupakan pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Jadi titik A ini dia merupakan pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita next dengan materi selanjutnya, yaitu tentang mengukur gaya. Nah, di sini ternyata gaya ini dia dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Jadi, neraca pegas atau dinamometer ini merupakan alat ukur gaya. Nah, coba di sini misalnya ada sebuah balok kayu yang terhubung dengan neraca pegas yang terletak di atas meja. Nah, ketika neraca pegas ini kita tarik ke arah kanan, jadi arahnya ke kanan, maka di sini akan terbaca besar gaya dari balok kayu ini. Misalnya nilainya 5 Newton. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa kan kenapa dia bertanda positif? Karena arahnya ke kanan. Berbeda kalau misalnya dia arahnya ke kiri, berarti tandanya akan jadi negatif. Berarti dia mungkin akan jadi minus 5 Newton. Tetapi di sini kan jadi 5 Newton atau positif 5 Newton. Karena arahnya, ingat ya, jadi arah ini sangat berpengaruh. Karena gaya ini termasuk dalam besaran vektor. Nah, tetapi saat itu balok belum bergerak. Jadi ketika kita menarik pegas ini, ternyata balok ini belum bergerak. Tetapi besar gayanya itu sudah menunjukkan 5 Newton. Ini kita kita tarik ke arah kanan. Nah, coba di sini kita tarik secara terus-menerus sehingga balok ini mulai bergerak. Nah, ketika balok ini mulai bergerak, maka neraca pegas ini dia akan menunjukkan di sini terlihat gaya atau besar gaya dari balok kayu ini adalah 10 Newton. Nah, jadi di sini gaya yang diperlukan untuk menarik balok ini adalah 10 Newton. Seperti itu ya. Bagaimana cara mengukur gaya? Seperti penjelasan tadi. Jadi kita menggunakan alat ukur dari neraca pegas atau dinamometer. Seperti itu. Nah, saat ini kita lanjut dengan materi resultan gaya atau paduan gaya. Nah, 2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja dapat diganti dengan sebuah gaya pengganti yang disebut dengan resultan atau paduan gaya-gaya tersebut. Nah, resultan gaya ini diberi simbol yaitu R besar. Nah, saat ini kita akan pelajari yang pertama yaitu gaya-gaya yang segaris dan searah. Nah, di sini misalnya 2 buah gaya F1 dan F2 itu sejajar atau segaris dan searah. Nah, di sini besar resultan kedua gaya itu adalah jumlah kedua gaya tersebut. Nah, arah resultan gaya ini itu searah dengan kedua gaya tersebut. Namanya juga ini gaya-gaya yang segaris dan searah. Berarti gambarnya dia akan jadi seperti ini, ya kan?
Misalnya dua buah gaya F1 dan F2, F1 dan F2 itu segaris, ini segaris dan searah ya kan, arahnya ke bawah di sini. Berarti besar resultan kedua gaya ini merupakan jumlah dari kedua gaya ini, berarti R sama dengan F1 ditambahkan dengan F2. Nah, kalaupun misalnya gayanya itu lebih dari 2, berarti dia kan misalnya F1, F2, dan F3. Nah, berarti di sini kita bisa gambarkan seperti ini. F1, F2, F3. Segaris dan sejajar terus apa? Searah. Berarti R-nya itu sama dengan F1 ditambahkan dengan F2 ditambahkan dengan F3 seperti itu. Nah, contohnya di sini langsung saja ya. Kita lihat diketahui F1 itu sama dengan 0,419 Newton dan F2 itu adalah 0,98 Newton. Maka, berapakah resultan kedua gaya tersebut? Nah, kita buat dulu ya. Kan segaris ya ini F1 dan F2 ini dia merupakan contoh dari gaya-gaya yang segaris dan searah. Berarti gambarnya akan jadi seperti ini. Ini F1 dan ini F2. Ini merupakan kedua gaya yang searah dan segaris. Dengan demikian, berapakah resultan kedua gaya tersebut? Nah, kita akan jumlahkan sama halnya dengan contoh yang tadi. Berarti R sama dengan F1 ditambahkan dengan F2, yaitu 0,49, ya kan? F1 0,49 ditambahkan dengan F2 0,98. Berarti hasilnya akan dapat R sama dengan 1,47 Newton. Seperti itu ya. Oke, next di sini kita akan bahas yang kedua, yaitu gaya-gaya yang sejajar dan berlawanan arah. Kalau yang pertama gaya-gaya yang sejajar dan searah. Kalau sekarang berlawanan arah, otomatis berarti gambarnya akan jadi seperti ini, ya kan? Karena di sini kan dia segaris, tetapi dia berlawanan arah. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dimana yang ke kiri ini merupakan F1, yang ke kanan ini merupakan F2. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ternyata F2 lah yang lebih besar daripada F1. Ini tandanya ya kan. Dari sini ke sini merupakan nilai dari F2, dari sini ke sini merupakan nilai dari F1. Dengan demikian F2 lebih besar daripada F1. Dengan F1 ini dia kan berarah ke kiri, otomatis dia akan bertanda negatif, dan F2 ini dia bertanda positif karena arahnya ke kanan. Dengan demikian, besar resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah itu adalah R sama dengan F1 minus F1 ditambahkan dengan F2, ya kan? Kan F1 ini dia bertanda negatif, berarti minus F1 ditambahkan dengan F2 bertanda positif, berarti plus F2, yaitu minus F1 ditambahkan dengan F2. Atau R sama dengan F2 dikurangi dengan F1. Nah, lanjut saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal kalian bisa lihat, diketahui di sini F1 adalah 5 Newton dan F2 adalah 15 Newton, di mana F1 ini arahnya ke kiri, F2 ini arahnya ke kanan. Otomatis F1 ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Dengan demikian kita tinggal masukin saja nilainya, yaitu rumusnya kan R sama dengan kan F2 positif kan F2, F1 negatif, berarti minus F1 F2 dikurangi dengan F1. Dengan demikian dia akan jadi F2 berapa? 15 dikurangi dengan F1 5. Hasilnya adalah 15 kurang 5 10 Newton dengan arah ke kanan searah F2. Sehingga di sini kan tandanya positif karena arahnya ke kanan. Seperti itu ya.